Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya, selamat bertemu kembali dengan kami di konten Kandang Domba Saung Tani. Pada siang kali ini kita akan menyampaikan alasan kenapa beternak domba Garut. Kenapa ini saya sampaikan? Karena saya pernah berpengalaman 2 tahun 2000-an sampai 2002 itu beternak domba selain Garut, yaitu domba priangan, di sini sebut domba sayur. Nah, karena pengalaman tersebut kami beralih ke domba Garut dengan beberapa alasan. Alasan yang pertama adalah kita alhamdulillah bisa mencintai hewan yang dipenuhi atau yang diberkahi, yaitu domba ya dan kambing. Tahidi gona manfaina fiha barokatan. Peliharalah oleh kalian kambing, karena dalam kambing itu penuh barokah. Bisa menghasilkan daging, bisa menghasilkan kulitnya untuk untuk pakaian. Kemudian yang paling utama keberkahan pada domba atau kambing adalah ketika bisa dipakai untuk beribadah. Berbeda dengan hewan yang lainnya, hewan kesayangan lain, ini domba khusus bisa untuk membayar dam dan bisa untuk dipakai akikah dan kurban ya. Kembali lagi ke permasalahan alasan kenapa saya beralih dari domba priangan kemudian memelihara domba Garut. Yang pertama adalah pertumbuhan badannya yang cepat. Contohnya ini baru lepas sapi umur 3 bulan, timbangannya sudah 21,15 kg ya. Jadi timbangannya sudah lumayan sama dengan domba priangan yang berumur 1 tahun. Nah itu jadi mempunyai produktivitas yang tinggi, baik pertumbuhan daging maupun pertambahan bobot, pertumbuhan badan maupun pertambahan bobot jauh sekali. Kalau domba priangan 1 tahun untuk mencapai bobot 50 kg seperti ini yang kita saksikan ini bobotnya 51 kg, ini baru berumur 1 tahun. Nah 51 pas ya, ini berumur 1 tahun. Itu kalau domba priangan atau domba sayur itu berat sekali, 1 tahun paling hanya 20-30 kg. Sedangkan nih kita pakannya yang diberikan sama, waktu yang kita gunakan seharinya sama, seminggu, sebulan, setahunnya sama. Kemudian lelahnya, capeknya, panasnya sama. Kemudian dalam beternak, breedingnya sampai menghasilkan anak seperti ini sama. Hamilnya adalah 5 bulan, kemudian lepas sapi seperti ini adalah 3 bulan, nah seperti ini 3 bulan. Kemudian pakan yang diberikannya juga sama, antara pakan tambahan seperti ini, konsentrat atau hampas tahu kalau saya, juga hijauan sama. Antara yang diberikan kepada domba sayur atau domba priangan dengan yang diberikan kita untuk ke domba Garut itu semuanya sama. Yang berbeda apa? Yang berbeda adalah kalau domba Garut keturunan genetik murni, galur murni, pemurnian galur, itu pertumbuhannya cepat. Berbeda dengan domba Garut yang sudah tidak mempunyai galur murni, yaitu pencampuran atau perkawinan dengan domba sayur atau domba kacang. Kemudian yang selanjutnya, yang kedua adalah kenapa alasan beternak domba Garut selain tadi produktivitas daging dan pertumbuhan badan yang cepat, yang tinggi, adalah pemeliharaannya dan perawatannya juga sama. Kita harus merawat domba ini dengan cara mencukur, memandikan, kemudian mencukur, memotong kuku dan lain sebagainya. Waktu, tenaga dan lainnya adalah sama. Sedangkan hasilnya adalah jauh berbeda. Domba Garut itu enak dipandang, kemudian ada nilai fun, gagah dikalang, dan nikmat dipanggang. Kenapa nikmat dipanggang? Karena
daging yang dihasilkan dari domba Garut berbeda dengan daging yang dihasilkan dari domba yang tidak diberikan perawatan optimal, seperti domba abur yang daerah-daerah Pantura yang diabur. Itu dagingnya berwarna putih. Kemudian kalau domba Garut berwarna merah. Itu bedanya. Jadi jauh sekali. Makanya disebutkan dalam beberapa literatur bahwa kualitas daging domba Garut itu lebih baik ya. Lebih baik dibandingkan domba priangan atau domba sayur. Kemudian karkas yang dihasilkan juga ini adalah lebih baik dibandingkan domba yang kacang, yang sayur. Biasanya karkas domba Garut itu 40-45% dan kalau sayur itu 30-35%, kisarannya hampir 10%. Berbedanya dengan bobot yang sama, bobot hidup yang sama. Yang terakhir adalah ini, kita punya nilai bonus dari beternak domba Garut, yaitu ada nilai fun ya, yaitu ada nilai kesenangan bagi para penghobi ya. Dari bentuk tanduknya, dari posturnya, dari raut mukanya dan lain sebagainya seperti ini kita mempunyai kepuasan tersendiri ya bagi para penghobi. Seperti tadi, enak dipandang, gagah dikalang ketika dijadikan hobi dikalang dan nikmat dipanggang. Itu sudah brand domba Garut ya. Karena apa? Karena ada nilai jual yang lebih tinggi, nilai ekonomis dibandingkan domba biasa. Sedangkan kalaupun gagal, itu kualitas dan produktivitas dagingnya tinggi, jadi lebih banyak dibandingkan domba yang kacang gitu. Jadi itu alasannya. Jadi sangatlah gampang memelihara domba Garut. Perawatannya sama dengan domba biasa, adaptasi lingkungannya juga mudah, dan tinggal kita ada kemauan mencintai dan melaksanakannya. Demikian, semoga bermanfaat. Salam ngarit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.